Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabar kalian hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Iya Bu. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Arini Fahria hadir. Masyaratul Qani'ah Hadir. ya. Silsila Putri hadir. Wardatul Arifah Hadir. hadir semua ya. Ya Bu. Pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit materi mengenai tentang adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru. Ibu mau tanya, apa sih pengertian adab itu? Ayo, siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, apa? Menurut saya adab itu seperti akhlak. Ya, benar. Adab adalah norma atau aturan melalui sopan santun berdasarkan ajaran agama. Adab itu bisa akhlak, tingkah laku, ataupun sopan santun. Gimana sih caranya kita bersopan santun dengan baik? Gimana sih caranya kita bertingkah laku dengan baik? Dan gimana sih caranya kita berakhlak dengan baik? Adab itu sangat penting ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus mempunyai adab yang baik. Karena ketika kita bertingkah laku baik kepada orang lain, maka orang lain tersebut akan bertingkah laku baik kepada kita juga. Nah, itulah tadi sedikit pengertian tentang adab. Poin-poin adab itu sangat banyak. Kita bisa melakukan adab di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Tetapi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai dua adab, yaitu adab terhadap guru dan adab terhadap orang tua. Yang pertama yaitu adab terhadap orang tua. Contohnya, mencintai dan menghormati kedua orang tua kita. Bagaimana sih cara kita mencintai dan menghormati mereka? Nah, kedua orang tua kita itu orang yang mendidik kita, membesarkan kita, merawat kita dari kita lahir sampai kita dewasa sekarang ini. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, karena Allah mewajibkan hambanya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dalam firman Allah dari surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, waqfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, bagaimanalah mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin diperpanjang umurnya dan ditambah rezekinya, maka kita harus berbakti kepada kedua orang tua dan menambah tali silaturahminya. Yang kedua yaitu mendoakan orang tua. Kita harus mendoakan orang tua kita dengan doa yang baik. Semoga kedua orang tua kita diberi kesehatan, umur yang panjang. Karena ridho orang tua adalah perintah dari kita. Dan yang ketiga yaitu menanggung dan menafkahinya.
kita harus menanggung dan menafkahi kedua orang tua kita. Apabila kita mempunyai rezeki, kita bisa mampu untuk menanggung semua beban kedua orang tua kita, menafkahi kedua orang tua kita, dan memberi apapun yang kita miliki. Dan yang keempat yaitu tidak berkata kasar. Misalnya kita berbicara dengan orang tua kita tidak boleh berkata yang kasar. Kita harus berkata sopan santun, lemah lembut, dan berkata baik. Apabila kita berbicara kepada kedua orang tua kita tidak boleh berkata, itu perkataan yang sangat jelek. Dan yang kelima yaitu tidak memanggil orang tua dengan sebutan namanya. Kalian biasanya kalau memanggil orang tua itu dengan sebutan kata apa sih? Ibu. Nah, ada yang kata ibu, bapak, mama, ayah, bunda, dan lain-lainnya. Itu adalah panggilan untuk sebutan kedua orang tua kita. Yang selanjutnya yaitu adab terhadap guru. Contoh adab terhadap guru yaitu yang pertama menghormati dan menghargainya. Kita harus menaati peraturan guru. Ketika kita diberi PR, kita harus mengerjakannya. Ketika kita disuruh atau dimintain menyapu atau membersihkan kelas, kita harus menaati peraturannya. Kita tidak boleh membantahnya. Dan yang kedua yaitu tidak mencari kesalahan atau kekurangan guru kita. Sebagai manusia, setiap manusia itu kan punya kesalahan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita tidak boleh menyalahkan atau mencari kekurangan terhadap guru kita. Dan yang ketiga yaitu sopan santun ketika berbicara. Sama halnya seperti kita berbicara kepada kedua orang tua kita. Kita harus berbicara dengan lemah lembut, baik, serta sopan santun dan tidak mengeraskan suara. Dan yang keempat yaitu mendoakannya. Ketika kita sudah keluar dari sekolah atau sudah menjadi alumni, kita itu harus mendoakan guru kita, karena guru kita lah yang memberi ilmu atau yang bisa mengajarkan kita atas ilmu-ilmu mereka. Itulah tadi contoh adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru. Ada beberapa dampak positif membiasakan adab kepada orang tua dan guru. Yang pertama yaitu hidup sejahtera, yang kedua menggapai cita-cita, dan yang ketiga mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Dan ketika kita menghormati kedua orang tua kita, patuh kepada kedua orang tua kita, insya Allah kita bisa masuk surga. Nah, itu tadi sekilas penjelasan mengenai materi tentang adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru. Selanjutnya di sini Ibu akan memberikan sedikit pertanyaan. Nanti kalian membaca pertanyaan serta jawabannya dan akan saya panggil satu persatu. Bagaimana anak-anak, jawabannya udah ada semua? Sudah, Bu. Ya udah, Ibu panggil satu persatu ya. Dimulai dari Mbak Hani. Pertanyaannya ialah contohkan cara beradab yang baik kepada guru. Menurut saya, contoh cara beradab yang baik kepada guru itu seperti jika kita bertemu dengan guru, kita bisa bersalaman. Yang kedua ialah berbicara sopan dan selalu menaati peraturan-peraturan yang guru buat di sekolah. Ya, baik, benar. Dan selanjutnya yaitu Mbak Arini Fahria. Saya, Bu. Ya, Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Cara kita berbakti kepada orang tua itu misalnya bertutur kata dengan lembut kepada orang tua, lalu membantu menyelesaikan pekerjaan rumah, lalu patuh terhadap perintah-perintah orang tua. Ya, benar. Selanjutnya Mbak Putri. Di sini soalnya apa saja hikmah dari berbakti kepada orang tua? Ayo, Pak. Menurut saya hikmah berbakti kepada orang tua itu
kita bisa mendapatkan rezeki yang barokah. Kita bisa juga mendapatkan surga dari ibu. Itu menurut saya. Ya, Sudah, Bu. baik. Pintar. Dan yang selanjutnya yaitu Mbak Putri, Mbak Wardah. Ya, Mbak Ya, Wardah. Bu. Pertanyaannya, sebutkan dalil atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang beradab kepada orang tua dan guru. Itu dalilnya ada dalam surat Al-Isra ayat 23, yang mana berbunyi, faqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan artinya juga, Bu. Iya, sama artinya juga. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Sudah, Bu? Ya, benar semua. Dari sini berarti kalian sudah paham ya mengenai materi tentang adab kepada orang tua dan adab kepada guru. Paham, Bu? Mana apa kalian mau bertanya? Tidak, Bu. Sudah cukup. Berarti udah paham semua ya? Iya. Alhamdulillah. Maka pertemuan ini Ibu tutup. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.